Salam semangat para penikmat semangkuk salad. 2 hari ini istri saya berbenah, beres-beres dan bersih-bersih rumah. Memang saya juga pernah membersihkan rumah. Tetapi yang membuat saya kaget adalah apa yang selama ini saya anggap sudah bersih, ternyata ketika dibereskan oleh istri, ternyata masih banyak sampah, masih banyak potongan-potongan kertas, masih banyak barang-barang yang tidak pada tempatnya. Tetapi setelah dibereskan dan dibersihkan oleh istri saya, barang-barang tertata di tempatnya dan sampah-sampah berhasil dibersihkan dan dibereskan. Yang selama ini saya anggap bersih, ternyata belum bersih benar. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita merasa diri sudah benar, kita merasa diri sudah beres hidupnya, sehingga melihat orang lain tidak benar dan tidak beres. Pertanyaannya, apakah benar-benar hidup kita beres? Apakah benar-benar hidup kita sudah benar? Seringkali kita menganggap beres dan benar hidup kita lewat tindakan-tindakan kita sendiri, lewat sikap-sikap hidup kita sendiri. Dan beres dan benar itu menurut asumsi dan anggapan kita sendiri. Bagaimana menurut Allah? Mari kita membaca bagian Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ketiga berbunyi demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiga saya ulang. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kita baru benar-benar bersih, baru benar-benar beres di mata Allah ketika firman Allah di dalam Yesus Kristus itulah yang menjadi standar kehidupan dan semua sikap dalam kehidupan kita. Jadi bukan diri kita menganggap diri benar dan beres dengan asumsi-asumsi manusiawi kita, tetapi sebenarnya sejatinya yang membuat hidup kita beres dan berkenan di hadapan Allah adalah ketika hidup kita berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi seringkali kita menganggap hidup kita beres karena kita sudah melakukan sikap A. Kita menganggap hidup kita benar ketika kita sudah melakukan tindakan B. Tetapi apakah tindakan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Kita tidak pernah tahu. Ini yang seringkali tidak kita waspadai. Jadi sekali lagi ayat 3 mengingatkan kita bahwa kita hanya bisa bersih, hidup kita bisa beres, hidup kita bisa berkenan karena setiap firman Tuhan yang keluar dari Allah sendiri, oleh terang kebenaran Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yesus sendiri mengatakan kamu telah bersih oleh setiap firman yang keluar daripadaku. Jadi jangan sampai standar kita memaksa firman Tuhan mengikuti selera kita. Jangan sampai norma-norma kehidupan kita memaksa firman Tuhan dan kita anggap itu kebenaran karena sesuai dengan selera kita. Tetapi yang benar adalah standar-standar kebenaran firman Tuhan itulah yang menjadi proyeksi kehidupan kita. Standar-standar kebenaran firman Tuhan itulah yang harus mewujud nyata dalam kehidupan kita. Jadi hidup kita dasarnya jelas, yaitu kebenaran firman Tuhan. Bukan asumsi kita sebagai manusia, bukan perasaan kita sebagai manusia yang rapuh, tetapi kebenaran terang firman Tuhan yang nyata, yang mendasari setiap tingkah pola, perkataan, tutur kata, dan sikap-sikap dalam kehidupan kita. Hanya oleh kebenaran firman Tuhanlah hidup kita menjadi bersih, hidup kita menjadi beres, dan hidup kita menjadi benar. Selamat menjalankan kebenaran firman Tuhan dan selamat menikmati hidup yang bersih, beres, dan benar. Tuhan memberkati.